Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini ada cerita yang datang dari sebuah kontrakan sederhana di sebuah gang sempit. Sebuah kamar kecil yang memiliki satu penghuni. Namun anehnya penghuni itu tidak pernah terlihat keluar dari pintunya. Jika kalian berada di posisi orang-orang yang tinggal di sana, apakah kalian berani mengetuk pintu itu? Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan dengarkan baik-baik. Karena malam ini, kita akan membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kontrakan itu sebenarnya tidak berbeda dari kontrakan lain di gang sempit itu. Bangunannya sederhana. Cat temboknya sudah mulai pudar, atap sengnya sering berisik jika hujan turun. Ada 5 pintu kontrakan berjajar di sana. Nomor 1 sampai nomor 5. Aku tinggal di nomor 2. Sudah hampir 3 tahun aku tinggal di tempat itu. Sebagai karyawan percetakan yang pulang larut malam, tempat itu cukup nyaman bagiku. Murah. Tidak banyak orang. Namun dari 5 pintu itu, hanya 4 yang benar-benar dihuni. Nomor 3 selalu terasa berbeda. Aku mulai menyadarinya sejak penghuni barunya datang. Suatu malam, sekitar pukul 11, sebuah mobil pick-up berhenti di depan gang. Beberapa orang menurunkan barang. Kasur, lemari kecil, 2 kardus besar. Tidak banyak. Penghuni baru itu laki-laki. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya terlihat cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Dia tidak banyak bicara. Pak Darto, pemilik kontrakan, sempat memperkenalkan kami. Ini penghuni nomor 3, katanya. Pria itu hanya mengangguk sedikit. Namanya Raka. Setelah malam itu, aku hampir tidak pernah melihatnya lagi. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Ada banyak orang yang tinggal di kontrakan tapi jarang keluar, apalagi pekerja shift malam. Namun seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Karena aku tidak pernah sekalipun melihat Raka keluar dari pintunya. Bukan hanya aku, penghuni lain juga mulai menyadarinya. Bu Lina dari kontrakan nomor 1 pernah bertanya padaku, "Mas, sampean pernah lihat penghuni nomor 3 keluar?" Aku menggeleng. "Nggak pernah, Bu." Bu Lina terlihat ragu. "Soalnya sudah hampir 2 minggu saya tidak pernah lihat dia keluar. Tapi lampunya selalu nyala." Aku juga menyadarinya. Lampu kontrakan nomor 3 hampir selalu nyala. Siang, malam. Seolah-olah tidak pernah dimatikan. Kadang dari balik pintunya terdengar suara. Seperti orang berjalan pelan. Kadang terdengar suara kursi digeser. Kadang suara sesuatu dijatuhkan. Tapi pintunya tidak pernah terbuka. Tidak pernah. Pak Darto pernah mengetuk pintunya sekali, hanya untuk memastikan penghuni itu masih ada. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari dalam. "Ada apa, Pak?" Suaranya pelan, seperti orang yang berbicara dari tempat yang jauh. Pak Darto menjawab, "Cuma memastikan, tidak apa-apa." Tidak lama kemudian, lampu dalam kamar redup, tapi pintu tetap tertutup. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Namun, hal yang paling aneh adalah makanan. Setiap pagi selalu ada plastik makanan di depan pintu nomor 3. Awalnya aku mengira itu dari ojek online. Tapi suatu pagi aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudutku berdiri. Tidak ada siapa-siapa di gang itu. Tidak ada motor. Tidak ada orang. Tapi tiba-tiba, sebuah plastik makanan sudah ada di depan pintu nomor 3. Seolah-olah baru saja diletakkan oleh seseorang yang tidak terlihat. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya tidak melihat orang yang mengantar. Namun keanehan tidak berhenti di situ.
Beberapa hari kemudian, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Sekitar pukul 2 pagi, gang kontrakan sangat sepi. Hanya suara anjing jauh di ujung jalan. Saat aku melewati kontrakan nomor 3, aku mendengar sesuatu. Suara orang berbicara. Pelan, sangat pelan. Aku berhenti. Pikirku mungkin Raka sedang menelpon. Tapi setelah beberapa detik, aku sadar suara itu lebih dari satu. Ada 2, tidak, 3. Seperti beberapa orang sedang berbicara bersamaan di dalam kamar kecil itu. Aku mendekat sedikit ke pintu. Suara itu langsung berhenti. Sunyi. Aku menelan ludah. "Mas," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku kembali ke kamar. Namun malam itu aku tidak bisa tidur. Karena sekitar pukul 3 pagi, aku mendengar suara pintu. Bukan pintu kontrakan nomor 3, tapi pintu di dalamnya. Seolah-olah ada pintu lain yang dibuka dan ditutup. Padahal aku tahu, struktur kontrakan itu hanya satu ruangan kecil. Tidak ada ruangan lain. Keesokan harinya, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar merinding. Di depan pintu kontrakan nomor 3, ada 2 plastik makanan kosong. Padahal malam sebelumnya hanya ada 1. Aku yakin, sangat yakin. Hari demi hari berlalu. Keanehan semakin terasa. Raka tidak pernah keluar, tidak pernah terlihat di warung, tidak pernah terlihat mandi, tidak pernah terlihat membuang sampah. Namun, dari dalam kamar itu selalu ada suara. Kadang suara langkah kaki, kadang suara bisikan, kadang suara seperti orang tertawa kecil. Suatu malam, Bu Lina mengetuk pintuku dengan wajah pucat. Mas, saya mau tanya." "Ada apa, Bu?" Bu Lina terlihat gemetar. "Saya tadi lewat depan kontrakan nomor 3. Terus dia menelan ludah. Saya dengar ada orang mengetuk pintu dari dalam. Ya, mungkin dia di dalam." Bu Lina menggelengkan keras. "Bukan itu. Saya dengar dia mengetuk pintu dari dalam." Sambil bilang, Bu Lina berhenti bicara. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Aku merasakan sesuatu yang dingin merambat di punggungku. "Apa yang dia bilang?" Bu Lina berbisik pelan, sangat pelan. Dia bilang, "Tolong bukakan pintunya, karena dia tidak bisa keluar." Aku terdiam beberapa detik. Lalu aku berkata, "Bukannya pintunya memang bisa dibuka dari dalam?" Bu Lina menatapku dengan mata lebar. "Saya tahu, makanya saya takut." Dia mendekat sedikit dan berbisik lagi. Karena suara yang mengetuk itu bukan suara Raka. Malam itu, pertama kalinya sejak dia pindah, aku mendengar sesuatu yang jauh lebih jelas dari kamar nomor 3. Suara seseorang mengetuk pintu. Dari dalam. Tok, tok, tok. Lalu suara pelan yang terdengar tepat di balik dinding kamarku. "Buka pintunya. Tolong, aku tidak bisa keluar." Dan yang paling membuatku merinding, suara itu bukan 1, tapi banyak. Seolah-olah ada beberapa orang yang terjebak di dalam kontrakan nomor 3. Sejak malam ketika aku mendengar suara ketukan itu, tidurku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap malam, aku selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara dari kontrakan nomor 3. Kadang suara langkah kaki, kadang suara benda jatuh, kadang suara orang berbicara. Suara yang tidak pernah terdengar jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Beberapa hari setelah kejadian itu, penghuni kontrakan mulai membicarakannya secara terbuka. Kami berkumpul di teras kontrakan nomor 1. Bu Lina, aku, dan seorang mahasiswa bernama Aldi dari kontrakan nomor 4. Aldi terlihat paling penasaran. "Mas, serius ya? Kalian gak pernah lihat dia keluar?" Aku menggeleng. Bu Lina juga menggeleng pelan. "Tidak pernah." Aldi menggaruk kepalanya. "Tapi makanan selalu ada, lampu selalu nyala, dan suara selalu ada." Dia berhenti sebentar. "Berarti dia pasti masih di dalam."
Aku tidak menjawab, karena sebenarnya aku mulai tidak yakin. Beberapa malam terakhir suara dari kontrakan nomor 3 terasa berbeda. Lebih ramai, seperti ada lebih dari satu orang. Padahal aku tahu, penghuninya hanya satu. Hari itu, sekitar pukul 5 sore, Pak Darto datang. Kami langsung memanggilnya. "Pak, boleh tanya sesuatu?" Pak Darto mengangguk santai. "Kenapa?" Aldi langsung bertanya. "Penghuni nomor 3 itu kerja apa sebenarnya?" Pak Darto berpikir sebentar. Katanya kerja online, freelance, jarang keluar. Aldi terlihat belum puas. "Pak, selama ini Bapak pernah lihat dia keluar?" Pak Darto menggeleng pelan. "Kalau dipikir-pikir, tidak pernah juga." Suasana mendadak sunyi. Bu Lina terlihat semakin gelisah. "Pak, kalau begitu uang kontrakannya bagaimana?" Pak Darto menjawab santai. "Transfer selalu tepat waktu." Jawaban itu justru membuat suasana semakin aneh, karena artinya orang itu memang masih ada. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat kami semua tidak bisa lagi menganggap ini hal biasa. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bau busuk. Bau seperti sesuatu yang membusuk. Bau itu terasa sangat kuat di lorong kontrakan. Aku keluar kamar. Lampu lorong menyala redup. Dan bau itu jelas berasal dari kontrakan nomor 3. Saat aku berdiri di depan pintu kamar itu, aku mendengar suara. Suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang menangis. Aku mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. "Mas Raka?" Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, terdengar sesuatu dari dalam. Bukan suara langkah kaki, bukan suara orang berjalan, tapi suara gesekan. Seperti sesuatu yang diseret di lantai. Perlahan, sangat perlahan, mendekat ke pintu. Aku mundur satu langkah, lalu suara itu berhenti tepat di balik pintu. Sunyi, sangat sunyi. Kemudian, tok. Ada ketukan dari dalam. Aku membeku. Tok, tok, tok. Ketukan itu dibalas dari dalam. Lalu terdengar suara. Suara yang sangat pelan. "Buka, tolong." Aku menelan ludah. "Mas Raka?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu suara itu berbicara lagi. Namun kali ini suaranya berbeda, lebih berat, lebih dalam. "Buka pintunya, kami ingin keluar." Aku langsung mundur beberapa langkah. Dadaku berdebar kencang, karena aku sadar satu hal. Suara itu bukan satu orang. Ada beberapa suara yang berbicara bersamaan, seperti beberapa orang mencoba menggunakan satu tenggorokan yang sama. Malam itu, aku tidak berani lagi mendekat ke pintu kontrakan nomor 3. Namun keesokan paginya, keanehan baru muncul. Di depan pintu kontrakan nomor 3, ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah jejak tangan hitam, seperti bekas sesuatu yang kotor atau terbakar. Dan jejak itu bukan satu, ada banyak, puluhan. Seolah-olah banyak orang pernah menekan tangan mereka ke pintu itu dari dalam. Kejadian jejak tangan itu membuat Pak Darto akhirnya mulai khawatir. Pagi itu dia datang membawa kunci cadangan kontrakan nomor 3. Kami semua berdiri di lorong. Aku, Bu Lina, Aldi, dan Pak Darto. "Kalau sampai siang dia tidak keluar," kata Pak Darto, "kita buka saja." Jam 10, tidak ada suara. Jam 11, masih sunyi. Jam 12,
Pak Darto akhirnya berdiri di depan pintu. Kita cek saja. Dia memasukkan kunci. Namun saat dia mencoba memutarnya, kuncinya tidak bisa masuk. Aldi mengerutkan kening. "Pak, itu kenapa?" Pak Darto mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Lubang kuncinya seperti ditutup dari dalam. Kami semua saling menatap. Padahal pintu itu tidak punya pengunci dari dalam, hanya kunci biasa. Pak Darto akhirnya menyerah. Namun siang itu Bu Lina tiba-tiba berkata sesuatu. "Pak, sebelumnya siapa yang tinggal di kamar itu?" Pak Darto terlihat berpikir. "Dulu, beberapa orang. Tapi tidak lama, selalu pindah cepat." Aku mulai merasa tidak nyaman. "Maksudnya?" Pak Darto menjawab pelan. "Ada yang bilang kamarnya sempit. Ada yang bilang sering dengar suara aneh." Aldi langsung menatapnya. "Suara apa?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. "Suara orang minta dibukakan pintu." Tubuhku langsung merinding. "Pak, bercanda ya?" Pak Darto menggeleng. Yang paling lama tinggal di situ cuma 3 bulan. Setelah itu, selalu pergi. Bu Lina menatap pintu kontrakan nomor 3. "Kalau begitu, Raka?" Pak Darto terlihat ragu. Dia sudah tinggal hampir 2 bulan. Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran mengerikan muncul di kepalaku. Bagaimana kalau Raka sebenarnya sudah lama tidak ada di dalam kamar itu? Malam itu aku kembali kerja pukul 2. Dan saat melewati pintu kontrakan nomor 3, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti. Suara tawa. Tawa pelan. Namun bukan satu. Banyak. Seperti sekelompok orang sedang tertawa bersama di dalam kamar kecil itu. Malam berikutnya adalah malam terburuk selama aku tinggal di kontrakan itu. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun oleh suara keras. Brak! Seperti sesuatu menabrak pintu. Aku langsung keluar kamar. Aldi juga keluar. Bu Lina membuka pintunya sedikit. Suara itu berasal dari kontrakan nomor 3. Brak! Brak! Seolah-olah seseorang menabrak pintu dari dalam. Lalu terdengar suara. Banyak suara. Berteriak bersamaan. "Buka! Buka pintunya! Biarkan kami keluar!" Suara itu sangat kacau. Seperti puluhan orang berbicara sekaligus. Pak Darto datang berlari dari luar. "Ada apa ini?" Brak! Pintu kontrakan nomor 3 bergetar keras. Dan tiba-tiba dari bawah celah pintu keluar sesuatu. Sebuah tangan hitam, kurus. Namun anehnya, tangan itu terlalu panjang, seolah bukan milik manusia normal. Tangan itu meraba lantai, seperti mencari sesuatu. Bu Lina menjerit. Aku mundur. Namun yang paling membuatku membeku adalah tangan itu tidak sendirian. Ada tangan lain muncul di celah pintu. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Seperti banyak orang mencoba keluar dari ruang yang terlalu sempit. Pagi harinya polisi datang. Pintu kontrakan nomor 3 akhirnya didobrak. Saat pintu terbuka, bau busuk langsung menyebar. Polisi masuk. Kami menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, salah satu polisi keluar dengan wajah pucat. "Siapa pemilik kontrakan ini?" Pak Darto maju. "Ada apa, Pak?" Polisi itu menarik napas panjang. Di dalam, tidak ada siapa-siapa. Kami semua terdiam. "Lalu, bau busuk itu?" Polisi itu menjawab pelan. "Ada bekas kasur. Ada bekas darah lama di lantai." Dan dia berhenti bicara. Di dinding kamar, ada puluhan bekas tangan. Tangan hitam. Seperti yang kami lihat di pintu. Namun yang paling mengerikan adalah satu hal. Polisi menemukan sebuah catatan kecil
di bawah kasur. Tulisan tangan, kemungkinan milik Raka. Isi catatan itu hanya satu kalimat. Jangan pernah tinggal di kamar ini, karena pintunya hanya bisa dibuka dari luar. Itulah cerita yang datang dari mereka. Kadang kita berpikir bahwa tempat tinggal hanyalah bangunan kosong. Namun beberapa tempat menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar dinding dan lantai. Jika suatu hari kalian tinggal di sebuah tempat, dan ada satu kamar yang penghuninya tidak pernah terlihat keluar, mungkin lebih baik kalian tidak pernah mencoba mencari tahu alasannya. Karena bisa saja sesuatu di dalam kamar itu sedang menunggu pintunya dibuka. Saya pamit. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Di cerita dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.